Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Zahra dengan NIM 24702010021. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang gaya komunikasi Gen Z yang beda tapi tetap bisa connect. Gen Z itu sering banget dibilang gak sopan atau juga terlalu santai. Padahal kita tuh cuma punya cara komunikasi yang beda. Yang penting kan tetap nyambung, bukan cuma gaya doang. Yuk kita bahas bareng-bareng kenapa gaya ngobrol kita itu unik, tapi tetap bisa connect satu sama lain. Yang pertama itu ada siapa itu Gen Z. Jadi Gen Z adalah setiap individu yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, Gen Z ini anaknya digital native banget karena dari kecil udah mainannya udah handphone, terus juga udah kenal internet dan ngikutin perkembangan sosial media dari zaman-zamannya BBM sampai sekarang tuh kayak ada TikTok dan lain sebagainya. Nah, Gen Z itu juga multitasking banget karena dia bisa ngerjain tugas sambil dengerin lagu, terus juga sambil nonton reels, atau dia tuh bisa makan sambil nonton YouTube, sambil nonton Netflix, dan lain-lain. Karena hal itu, kita lebih suka komunikasi yang cepat, visual, dan juga langsung ke intinya alias to the point. Oke, bahasan selanjutnya ini ada ciri gaya komunikasi Gen Z. Jadi gaya komunikasi Gen Z itu khas banget. Kita itu lebih suka pesan singkat, to the point, kadang absurd, yang penting tetap nyambung gitu. Emoji, stiker, meme, dan singkatan itu udah jadi bahasa kita sehari-hari. Buat kita gaya informal itu bukan berarti nggak sopan, justru tandanya itu kita nyaman dan ngerasa akrab sama lawan bicara kita. Kita juga lebih suka ngobrol lewat chat daripada harus ketemu langsung atau face to face gitu. Sedikit pengalaman pribadi, jadi saya waktu itu punya tugas kelompok yang mengharuskan kita buat ketemu langsung gitu kan. Jadi kita ada satu grup chat, nah dalam grup chat itu ada yang ngirim pesan pendek, kayak, "Besok kita jam 9 fix ya." Nah yang lain tuh pada ngerespon, "Ayo ayo ayo, bisa," atau kalau nggak, "Gas," gitu kan. Nah berarti mereka langsung ngerti konteksnya tuh apa. Dari situ kita bisa lihat, lewat teks yang pendek aja mereka bisa ngerti asal konteksnya itu dapet, nggak perlu yang namanya ngirim-ngirim teks yang panjang. Nah, slide selanjutnya itu ada tantangan dan kesalahpahaman. Nah, ini nih yang sering banget kejadian. Karena gaya ngobrol kita yang informal, jadi sering banget dibilang kurang serius. Terus juga bahasa gaul yang menurut kita itu biasa aja, tapi bagi generasi lain seperti generasi X, generasi boomers, atau millennials, itu bisa terdengar aneh atau bahkan juga nggak sopan. Terus juga karena kita nggak suka basa-basi, langsung to the point, jadi sering dianggap pasif. Terus juga ngerasa kurang cocok kalau misalnya ngomong formal karena berasanya kayak bukan diri sendiri. Oke, selanjutnya ini gimana sih biar tetap connect? Solusinya itu simple, adaptasi tapi nggak kehilangan jati diri. Komunikasi itu soal konteks, dengan siapa kita berbicara. Kalau misalnya kita ngobrol sama teman, itu boleh banget ngobrol santai, ngobrol informal. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama dosen, sama guru, sama bos, atau pokoknya yang lebih lebih di atas kita itu, tinggal dirapihin aja tutur katanya supaya lebih sopan dan terdengar formal gitu. Kita tetap bisa jadi Gen Z dengan gayanya sendiri, tapi tetap bisa nyambung sama siapa aja. Intinya, jangan ngejudge gaya orang, pahami dulu maksud dan konteksnya, baru kasih respon. Oke, sebagai penutup, last but not least, jadi kesimpulannya, Gen Z itu punya gaya komunikasi yang beda, tapi bukan berarti nggak bisa connect sama yang lain. Justru karena gaya kita ini, kita cara berkomunikasi kita bisa lebih cepat, bisa lebih kreatif, dan juga relevan. Tapi tetap konteks itu penting, bisa santai, bisa formal, asal tahu kapan dan sama siapa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much udah dengerin. Semoga bisa makin pede jadi Gen Z dan tetap bisa nyambung sama siapa aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.